Namun di saat aku ingin terjatuh, seseorang menahanku dan menutup mataku dengan kedua tangannya yang sudah keriput. Sangat familiar bau tangan dan bentuknya yang tidak sama dari kebanyakan orang. Roni tidur. Kedua tangannya mengusap mataku sambil membacakan sesuatu yang kusebut sebagai mantra. Setelah itu, aku tidak ingat lagi apa yang sedang aku lakukan. Aku hanya ingat ketika seluruh keluargaku dan kakek sudah berada di kamar dan menahanku untuk tidak terbangun dulu. "Bu, kok aku ada di kamar? Tadi kan aku ada di belakang," tanyaku. "Kamu barusan pingsan. Kakek menemui kamu sudah tergeletak. Katanya kamu mimisan. Beneran?" tanya ibu. Aku menatap wajah ibu yang panik. Safira dan bapak memandangku dengan pandangan yang tidak biasa. "Kamu lihat apa, Ron?" tanya bapak. "Pak, Roni mau pulang," tangisku. Bapak mencoba memijatiku, sedangkan ibu, ia pergi keluar kamar hendak mengambil sesuatu. Kini Safira berada di sisiku. "Kita nggak mungkin pulang sekarang. Mungkin esok hari. Itu juga jika kondisi memungkinkan. Sekarang kamu istirahat, tenangkan pikiranmu sejenak," ucap bapak. Ibu membawakan air hangat dan kain. Tubuhku tiba-tiba demam tinggi. Apa mungkin karena efek kaget melihat sosok itu? "Seharusnya kamu nurut sama ibu. Coba kalau kamu langsung ke rumah makan dan makan bersama kami. Tidak mungkin kamu akan kayak gini. Kita ini pendatang, harus hormati tuan rumah," ucap ibu sambil mengarahkan kompresan ke dahiku yang suhu tubuhnya tiba-tiba naik. Kakak nggak apa-apa kan?" tanya Safira. Aku tersenyum mendengar suara lembut adikku yang peduli dengan keadaanku sekarang. "Kakak nggak apa-apa Safira, nanti juga sembuh," jawabku. Setelah mengkompres dahiku, ibu kemudian keluar kembali bersama bapak. Safira memandangi ibu dan bapak yang sudah keluar kamar. "Ada apa Safira?" tanyaku. "Kakak betah nggak di rumah ini?" tanya Safira. Aku terdiam, ingin rasanya menjawab tidak betah. Namun apa daya, tekanan yang aku peroleh tidak sebanding mental yang aku punya. "Sebenarnya kakak," ucapku. "Kakak nggak betah kan?" sambung Safira. "Kakak betah kok, cuma tadi ada beberapa gangguan yang buat kakak takut aja," jelasku. Safira mengambil boneka gendis yang berada di dekatnya. "Gendis bilang rumah ini penuh setan," ucap Safira. "Gendis bilang begitu?" tanyaku. "Iya kak, katanya setannya jahat semua, gangguin orang-orang yang datang ke sini," jelas Safira. "Emang gak bisa dihilangin setannya?" tanyaku. "Bisa kak," jawab Safira. Aku merasa nada Safira berubah seketika, seperti ada yang ingin berkomunikasi denganku lewat tubuh Safira. "Jika tuan peliharaan atau kakek belum meninggal, kalian semua tidak akan keluar dari sini." Suaranya berubah menjadi suara wanita berusia 70 tahunan. Rasanya suara itu sangat familiar di telingaku. "Nenek?" tanyaku. Nenek merasuki tubuh Safira lewat boneka gendis yang berada di dekatnya. "Peliharaan kakekmu itu sudah membunuhku," jelas nenek. Safira kemudian tersadar. "Kak, tadi itu apa?" tanyanya. Aku berusaha untuk bangkit, namun tubuhku belum mampu untuk memberitahu sesuatu kepada Safira mengenai keberadaan yang terjadi. "Kamu tahu dek, boneka gendis adalah petunjuk dari rumah ini," ucapku. "Boneka gendis?" tanya Safira sambil memegang boneka gendis. Hatiku bimbang, ingin rasanya memberitahu kepada Safira, namun apa dia mengerti jalan pikiranku mengenai kakek? "Safira, kakak mau bisikin sesuatu," ucapku. Safira mendekati telinganya ke arahku. Aku pun memberitahu kepada Safira mengenai boneka gendis. "Nenek masih ada, dia berada di boneka gendis," ucapku. Safira terkejut mendengar ucapanku. Ia pun memandangi boneka gendis. "Kak, jadi yang merasuki Safira?" potong Safira. "Itu nenek," jawabku. Baru saja kami membahas mengenai nenek, sekelebat bayangan putih melewati kamar. "Apa itu kak?" tanya Safira. Tiba saja Safira menjadi orang yang penakut. "Safira takut," ucapnya.
Sebuah tangan seperti sama yang dilihat oleh Roni di kamar mandi kembali muncul. Jari-jarinya yang panjang dan kukunya yang sangat tajam menyentuh daun pintu kamar. Aku langsung terduduk. Entah dari mana tenaga yang aku dapatkan. Yang pasti tubuhku merespon dengan cepat. Safira langsung memelukku begitu tangan itu memperlihatkan kepada kami dengan jelas. Secara perlahan, wajah sosok itu diperlihatkan. Safira berteriak dengan kencang. Aku kembali mimisan dan langsung tak sadarkan diri. Teriakan Safira pun membuat ibu dan bapak berlari ke arah kamar. "Roni!" teriak ibu yang melihat kondisiku kembali drop seperti awal mula. "Bu, kita harus keluar dari sini." Jelas bapak. "Tapi ini sudah malam, Pak." Safira menangis kencang. "Sayang, kamu lihat apa?" tanya ibu kepada Safira. Setan," jawab Safira. Suara langkah kaki menggunakan sendal bakiak terdengar dari kejauhan. Suasana menjadi sangat horor ketika kakek muncul dengan menggunakan baju jawi lengkap. "Mereka terbangun," ucap kakek dari daun pintu. "Mereka siapa, kek?" tanya ibu. "Mereka yang disebut dengan penunggu lama dari tempat ini. Aku telah lama mengurungnya. Namun anakmu Safira, dia membukanya kembali," jelas kakek. Bapak mendekati kakek. Mereka berdua cekcok dan saling berdebat terhadap awal mula masalah ini muncul. "Kenapa kakek tak bilang dari tadi jika tempat ini sangat angker? Roni dan Safira itu perasa. Mereka berdua bisa merasakan hal itu," jelas bapak. "Sudah kubilang kan, kalian seharusnya tidak menginap di rumah ini. Resikonya harus kalian tanggung sendiri," jelas kakek. "Roni, bangun, Nak." Suara ibu terus memenuhi kepalaku. Aku terbangun tepat di saat darah mimisan itu terhenti. "Kakak," ucap Safira. "Alhamdulillah, Roni sudah baikan," jelas ibu. Bapak menengok ke belakang dan kembali menatap wajah kakek dengan tatapan marah. "Kami akan pergi dari tempat ini," jelas bapak. "Tidak akan bisa. Mereka sudah mengelilingi rumah ini sejak tadi," jelas kakek. "Sialan," teriak bapak. Kakek mendekatiku secara perlahan. Sepertinya kakek mengetahui solusi yang harus ia lakukan. Hanya ada satu solusinya. Tepat di sela-sela kliwon ini, aku biasa melakukan ritual. Namun, untuk melakukan ritual itu, ada bayaran yang harus kita tanggung, ucap kakek. Kakek mengelus-ngelus pipiku secara perlahan. "Kamu tahu kan mengapa aku melarangmu untuk menuju ke kamar itu? Apa kamu tidak sadar? Semenjak kamu mandi, adikmu ini telah berkunjung ke sana terlebih dahulu," ucap kakek. Aku menatap Safira dengan penuh pertanyaan. "Maafin Safira, Kak," ucap Safira sambil menangis. "Adikmu memasuki ruangan itu tepat di saat aku lupa menaruh kuncinya ke tempat semula. Kunci itu masih menempel di pintu. Ia membuka ruangan itu," ucapnya sambil menatap Safira. "Benar kan, Cahayu?" senyum kakek. Safira ketakutan. Ia langsung memelukku. Namun aku sendiri merasa tidak sudi mendapatkan pelukan dari Safira. Ada rasa kecewa yang aku temukan dalam dirinya hingga masalah ini menyulut menjadi api masalah yang sangat besar. Malam ini akan kucoba untuk menutupnya. Bila gagal, tinggalkan aku sendiri, karena ini adalah angonku atau peliharaanku, ucap kakek. Ia berjalan ke arah ruangan yang dimaksud. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk membereskan semua barang-barang. "Kita harus pergi cepat dari tempat ini," jelas bapak. "Pak, apa nenek meninggal karena kakek?" tanyaku. "Apa maksud kamu?" tanya bapak. "Boneka gendis yang beritahu itu." Ia merasuki Safira dan mengatakan hal itu kepadaku. Bapak pun menatap boneka gendis. "Nenek meninggal karena perbuatannya sendiri. Kakek menanggung beban yang ia terima, karena yang memelihara kuntilanak-kuntilanak itu ialah nenek sendiri. Dan ruangan itu adalah tempat ritual nenek," jelas bapak. "Kenapa bapak gak bilang dari tadi?" kesalku. Bapak mendekatiku. Ia mencium keningku dan mengatakan,
Roni, Bapak gak mau liburan kita kacau gara-gara kalian berdua takut. Maafkan Bapak ya, Bapak salah. Bapak yang telah membuat kesalahan karena memaksa kalian untuk menginap di rumah ini. Jelas Bapak. Bapak kemudian melanjutkan memasukkan seluruh barang-barangnya. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Jelas Bapak. Tapi kakek, tanyaku. Kakek akan baik-baik saja. Jelas Bapak. Baru sesaat kami berbicara sebentar, Safira berjalan terlebih dahulu. Sayang, kamu mau kemana? Tanya ibu. Aku dan Bapak merasakan perbedaan jalan yang Safira lakukan. Sepertinya ada sosok yang merasuki Safira. Suara ringikan tawa memenuhi ruangan. Pak, itu bukan Safira, jelasku. Ibu berlari ke arah Safira dengan tujuan menggapainya terlebih dahulu. Kini mereka berdua sudah berada di luar kamar. Bu, itu bukan Safira, teriak Bapak hendak menggapai ibu. Namun pintu kamar dengan seketika tertutup dengan rapat. Secara bersamaan, tawanan itu melengking dan memenuhi telingaku. Pak, telinga Roni sakit, teriakku. Bapak langsung mengarahkan tangannya ke telinga Roni. Suara tawaan itu bisa saja membuatku mimisan lagi. Entah bagaimana keadaan Safira dan ibu yang berada di luaran. Namun aku melihat betapa kuatnya bapakku menahan beban seberat ini. Tanganku memegang kedua tangan Bapak. Tahan Roni, suaranya masih ada, ucapnya. Di luaran sana orang berpikir bahwa liburan di tempat kakek adalah pilihan yang tepat. Namun bagaimana rasanya jika tempat ini menjadi sebuah mimpi buruk bagi kita semua. Bila tawaan itu hilang, tubuhku bisa merespon dengan baik. Artinya kepalaku tidak lagi berat. Alhamdulillah suaranya hilang, ucap Bapak. Pak, Safira sama ibu di mana? Tanyaku kemudian. Bapak kemudian mencoba untuk merangkulku agar bisa berjalan. Kamu bisa jalan? Tanya Bapak. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Sesaat setelah Bapak membangkitkanku, pintu terbuka dengan sendirinya dan hanya meninggalkan boneka gendis di luaran. Pak, ucapku. Bapak merangkulku dan memaksaku berjalan walau terasa sakit. Kami mengambil boneka itu dan menengok kanan kiri. Aku melihat 3 atau 4 bayangan berdiri tegap di luaran. Pak, itu apa? Tanyaku sambil menunjukkan ke arah bayangan yang terhalang jendela dengan gorden rumah. Bapak mengarahkan tangannya ke arahku. Ayo, cari ibu dan Safira. Bapak dan aku menuju ke ruangan yang dipercayai sebagai ruangan pantangan itu. Namun, aku melihat ibu dan Safira sedang terduduk di ruang tamu. Ibu, Safira, tanyaku. Mereka bukan ibu dan Safira, jawab Bapak. Aku menatap Bapak. Bapak menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, mereka hebat memanipulasi mata manusia. Mereka membuat keraguan dan keresahan. Ibu dan Safira bersama kakek, jawab Bapak. Dan benar saja ketika aku menengok kembali ke arah ruang tamu, mereka berdua sudah menghilang. Kami memasuki ruangan itu yang sudah tidak terkunci. Sesaat kau melihat 3 orang sedang terduduk. Mereka adalah kakek, ibu dan Safira. Duduklah, mereka sengaja memisahkan kita semua. Pejamkan mata kalian, ucap kakek. Aku menutup mataku. Kakek memulai ritual itu. Ia pun kemudian menujuku dan berkata, boneka ini adalah penyebab mereka semua kembali datang. Nenek tidak mau kita semua selamat, ucapnya. Kakek menusuk-nusuk boneka itu. Kami seperti berada di sebuah tempat yang tak berpenghuni. Rasanya sangat tentram. Namun aku juga diperlihatkan sebuah perjalanan nenek ketika awal mula melakukan ritual itu. Nenek masih mempercayai kekuatan roh jahat sebagai pelindung rumahnya. Ia menaruh banyak sekali simpanan di tiap sudut rumah dan itu tak bisa diambil kembali. Selanjutnya, nenek melakukan hal itu demi kepentingannya. Suatu hari, ketika roh jahat yang menjaga rumah nenek memberontak, mereka semua menyerang tuannya. Hingga akhir hayatnya, nenek masih tergantung dalam sesuatu yang bisa dibilang sebagai karma. Dan kuntilanak-kuntilanak yang mendiami rumah nenek merupakan peliharaannya. Akhirnya, hingga kakek yang menutup mereka,
Itulah alasan kakek tidak ingin bapak menginap di rumah, karena mereka akan lebih senang dengan orang-orang yang bisa merasakan keberadaannya. Buka mata kalian semua, ucap kakek. Kami pun membuka mata secara bersamaan. Kakak, ucap Safira. Aku tersenyum. Mereka telah hilang, tapi mereka masih berada di sekitar sini. Aku sarankan kalian segera pergi, ucap kakek. Kita akan pergi, asalkan kakek juga pergi, jelas bapak. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Mereka adalah peliharaanku. Jika aku ikut, mereka juga akan ikut. Akan lebih baik jika aku berada di sini bersama dengan mereka, jelas kakek. Kakek pun menatap ke arahku dan berkata, sosok yang kau temui di kamar mandi adalah bentuk dari roh jahat yang menyelimuti nenekmu, ucap kakek. Safira pun melihat boneka gendis telah ditusuk banyak jarum. Gendisnya, ucap Safira. Boneka gendis adalah perantara sosok itu. Aku telah menguncinya. Kelak jika boneka ini ditemukan kembali, berarti mereka keluar lagi, jelas kakek. Kakek mengambil boneka itu. Untuk sementara, boneka ini akan disimpan di tempat yang aman, senyum kakek. Baru kali ini aku melihat senyum kakek yang sangat manis. Kalian harus segera pulang, ucap kakek. Kami pun langsung membawakan barang-barang kami dan bersiap diri untuk meninggalkan kakek. Bapak langsung memanaskan mesin mobil. Aku menjaga Safira. Ibu memasukkan semua barang-barang ke dalam mobil. Kakek mendekatiku dan Safira. Rumah ini disebut dengan rumah kuntilanak karena hampir yang menempati rumah ini adalah kuntilanak, senyum kakek. Mobil sudah siap, teriak bapak. Kami pun pamit terhadap kakek. Kakek melambaikan kedua tangannya ke arah kami. Setelah kami telah masuk ke dalam mobil, Safira menutup matanya dan meringis ketakutan. Kamu kenapa, Dek? Tanyaku. Bapak dan ibu pun menengok ke arah Safira. Ada apa, Safira? Tanya bapak. Pak, di sebelah kakek banyak kuntilanaknya, jelas Safira. Bapak dan ibu saling menatap. Kami pun segera meninggalkan tempat itu. Namun, kisah ini belum selesai. Selama 15 tahun kami tidak berkunjung ke tempat itu dan kakek telah meninggal dunia. Kejadian yang mengerikan kembali terulang. Kakek dikabarkan meninggal dunia, entah apa penyebabnya. Namun yang lebih tertuju pada saat itu adalah kakek mengalami depresi berat hingga merujuk pada kematian. Akhirnya kami satu keluarga kembali ke rumah kakek yang berada di sebuah desa nan jauh dari tempat kami. Di sana para warga telah berkumpul. Mereka sepertinya telah menunggu kedatangan kami. Tapi ada satu hal yang tidak aku sukai selama berada di rumah kakek. Para warga memandangku dengan pandangan yang aneh. Bisik-bisiknya aku dengar dari mulut mereka. Bocah kuwi sing gawe perkara. Simbah mati karena ulahmu, sing gawe tulah. Aku mendengar semua kata-kata jahat itu. Semua terekam dalam otakku. Aku mendapati jasad kakek yang sudah terbujur kaku. Rasanya aku tak bisa melupakan sosok kakek yang pernah memberikan perlindungan kepada kami. Safira memegangi tanganku dan berkata, Mas ngerasain sesuatu enggak? Tanya Safira sambil menatapku dengan tatapan yang cemas. Aku mengangguk paham. Safira dan aku sama-sama merasakan hal aneh yang ada di dalam tubuh kakek. Bapak dan ibu masih menyalami para tamu kakek yang terus berdatangan. Berlanjut dengan itu, mereka berdua bertemu dengan orang penting di desa itu. Namanya adalah Pak Sanjaya. Beliau adalah kepala desa di tempat itu. Mbah, sebutan untuk kakek. Telah lama menetap sendiri di rumah ini, tapi ada satu hal yang belum saya pastikan tentang rumah ini, ucap Pak Sanjaya. Ibu dan bapak saling menatap. Maksudnya apa ya, Pak? Beberapa tahun terakhir kami berkunjung ke rumah ini. Namun tangan ibu dipegang erat oleh bapak sebagai pertanda untuk dihentikannya percakapan itu. Pak Sanjaya melihat tanda dari keduanya sebagai kode agar tidak melanjutkan obrolan itu.
Pak Sanjaya, kami bersama anak-anak mengucapkan terima kasih karena Bapak telah memantau Mbah. Pak Sanjaya tersenyum. Namun Pak, teruntuk masalah pribadi Mbah, saya kira ini tidak ada kaitannya dengan warga desa. Bahkan Mbah sendiri bilang, ini adalah privasi yang tidak seharusnya diketahui oleh banyak orang. Aku menguping percakapan mereka. Memang benar, Mbah memiliki sebuah rahasia yang lebih dalam terkait rumah ini. Terlihat dengan jasad Mbah yang begitu keras tubuhnya, seperti ada sesuatu yang tertanam dalam tubuh Mbah dan belum bisa dikeluarkan. Apa Bapak percaya akan satu hal ini? Tanya Pak Sanjaya. Maksud Bapak? Tanya bapakku kepada Pak Sanjaya. Rumah kuntilanak, ucap Pak Sanjaya. Rumah kuntilanak? Maksudnya rumah Mbah penuh dengan kuntilanak? Tanya bapak. Pak Sanjaya mengangguk sebagai tanda menyetujui jawaban bapakku. Terlepas dari itu semua, Pak Sanjaya langsung izin pamit. Dia merasakan seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Pak, saya harus pulang dulu, ucap Pak Sanjaya sambil menatap ke arah seisi rumah yang membuatnya kurang nyaman. Loh Pak, kan Mbah belum dikubur. Pak Sanjaya tetap saja meminta untuk pulang. Iya Pak, nanti ada warga yang mengantarkannya sampai ke tempat pemakaman. Saya tidak bisa mengantarkan jenazah Mbah. Maaf sekali Pak, ucap Pak Sanjaya. Loh, kok gitu Pak? Tanya bapak. Pak Sanjaya menyalami bapak dan memberikan amplop berisi uang. Sedangkan ibu, dia masih keheranan dengan wajah asing yang dilupakan oleh Pak Sanjaya mengenai rumah Mbah. Kok ada yang aneh ya Pak dengan warga ini? Tanya ibu. Iya Bu, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ibu menatap wajah bapak. Maksudnya? Tanya ibu. Entahlah Bu, bapak juga kurang paham. Sepertinya ada sesuatu yang tersimpan di rumah ini yang belum kita ketahui banyak. Mungkin saja tertanam itu masih tersimpan di rumah ini. Jelas bapak.